Sebagai pemilik warung nasi Padang paling laris di pasar besar, Bu Rasmiah sudah kebal terhadap segala macam tatapan. Tatapan lapar pembeli, tatapan iri pedagang lain, sampai tatapan meremehkan orang-orang yang mengira perempuan janda tak akan bertahan lama di dunia pasar yang keras. Tapi pagi itu berbeda. Tatapan seorang penjaga parkir baru membuat dadanya terasa tidak nyaman. Bukan karena kurang ajar, bukan karena berani, justru karena terlalu tenang, terlalu lurus, dan entah kenapa terasa menembus pertahanan yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Ada yang aneh, gumam Bu Rasmiah pelan sambil menyendok gulai ke piring pembeli. Pagi di pasar selalu dimulai dengan suara bising, deru motor, teriakan pedagang sayur, bunyi ember ditarik, dan aroma bercampur antara ikan segar, tanah basah, serta minyak panas dari wajan. Bu Rasmiah sudah hafal irama itu sejak belasan tahun lalu. Sejak masih muda, sejak masih ditemani suami yang kini hanya tinggal nama dalam ingatannya. Warungnya terletak di sudut strategis, dekat pintu masuk pasar. Meja panjang dari kayu tua, etalase kaca berisi rendang, ayam pop, gulai kikil, sambal hijau yang selalu cepat habis. Orang-orang menyebut warung itu warung Bu Rasmiah dan menyebut pemiliknya dengan nada segan. Galak tapi adil, kata orang. Bu Rasmiah memang galak. Kalau ada yang ngutang kebanyakan, langsung ditegur. Kalau ada pegawai malas, langsung disuruh pulang. Tapi siapapun yang kenal lama tahu satu hal. Bu Rasmiah tidak pernah curang. Timbangannya pas. Masakannya jujur. Dan kalau pelanggan sedang susah, diam-diam ia suka menambah lauk. Jam baru menunjukkan pukul 6 pagi, tapi warung sudah ramai. Bu Rasmiah berdiri tegak di balik etalase. Rambut disanggul rapi, celemek terikat kuat di pinggang. Wajahnya cantik di usia yang tak lagi muda. Bukan cantik yang genit, tapi cantik yang tegas. Cantik perempuan yang ditempa hidup. Dan di sanalah dia melihatnya lagi. Penjaga parkir baru itu berdiri tidak jauh dari warung. Seragam rompinya masih tampak baru. Badannya tinggi, kulitnya sawo matang, wajahnya bersih tanpa kumis berlebihan. Ia tidak bersandar seenaknya seperti penjaga parkir lain. Ia berdiri tegak, sesekali membantu ibu-ibu menurunkan belanjaan dari motor. Namanya Ardi. Bu Rasmiah tahu itu karena pagi tadi, pengelola pasar sempat berteriak, "Di, parkir sebelah sana, jangan nutup jalan." Ardi hanya mengangguk dan langsung bergerak. Tidak membantah, tidak mengeluh. Tatapan Bu Rasmiah bertemu dengan tatapannya sepersekian detik. Ardi cepat-cepat menunduk. Tapi Bu Rasmiah sudah terlanjur menangkap sesuatu di sana. Bukan keberanian, bukan juga rasa ingin tahu. Melainkan perhatian. Halah, gumamnya, mengibaskan pikiran itu. Cuma penjaga parkir. Namun anehnya, sepanjang pagi itu, Bu Rasmiah beberapa kali mendapati Ardi berada di dekat warungnya. Bukan mengganggu, tidak juga mondar-mandir tak jelas. Ia hanya berdiri di area parkir yang memang menjadi tanggung jawabnya. Tapi setiap kali Bu Rasmiah keluar membawa piring kotor atau mengangkat galon air, Ardi sudah lebih dulu bergerak membantu. "Biar saya, Bu," katanya sopan. "Tidak usah," jawab Bu Rasmiah cepat. "Saya bisa sendiri." Ardi tidak memaksa. Ia hanya mengangguk dan mundur setengah langkah. Tapi matanya tetap mengawasi, memastikan galon itu aman diangkat. Bu Rasmiah kesal pada dirinya sendiri. Kenapa aku memperhatikan hal-hal sepele begini? Sejak pisah rumah dengan suaminya 3 tahun lalu, hidup Bu Rasmiah hanya berputar di 2 hal, warung dan pasar. Anak-anaknya sudah merantau, yang satu kerja di kota, yang satu lagi ikut keluarga suaminya. Rumah kontrakan yang ia tempati dekat pasar sering terasa kosong, tapi ia terbiasa. Ia membiasakan diri tidak berharap, tidak menggantungkan hati, tidak memberi ruang untuk perasaan yang bisa melukai. Karena bagi Bu Rasmiah, hidup orang kecil tidak memberi banyak kesempatan untuk patah hati berkali-kali. Menjelang siang, pasar semakin ramai.
pelanggan datang silih berganti. Bu Rasmiah sibuk melayani, memotong rendang, menyiram gulai, menerima uang, memberi kembalian. Di sela-sela kesibukan itu, tanpa ia sadari, sepasang mata terus memperhatikannya dari kejauhan. Ardi berdiri di bawah terik matahari. Sesekali keringat menetes di pelipisnya. Tapi ia tetap di tempat, tidak berteduh sembarangan, tidak meninggalkan pos. Saat jam makan siang hampir usai dan warung mulai sepi, Bu Rasmiah duduk sebentar di bangku kayu belakang warung. Kakinya pegal. Bahunya terasa berat. Tiba-tiba segelas air mineral diletakkan di hadapannya. Bu Rasmiah mendongak. Ardi berdiri canggung. "Minum dulu, Bu, panas." Bu Rasmiah terdiam beberapa detik. "Kamu ngambil dari mana?" tanyanya datar. "Beli sendiri," jawab Ardi cepat. "Bukan dari warung." Bu Rasmiah menatapnya lama. Ardi menunduk seperti anak sekolah yang takut dimarahi. "Terima kasih," kata Bu Rasmiah akhirnya. Ardi mengangguk kecil, lalu kembali ke pos tanpa banyak bicara. Bu Rasmiah memegang botol air itu lama. Ada perasaan aneh mengalir di dadanya. Bukan senang, bukan juga haru. Lebih seperti terusik. Sore menjelang, langit mendung. Angin pasar berubah dingin. Bu Rasmiah mulai menutup etalase, menyisakan beberapa lauk untuk pelanggan terakhir. Ardi masih di sana. Saat motor-motor mulai berkurang dan jalanan depan pasar lengang, hujan turun tiba-tiba, deras, tanpa peringatan. Pedagang lain sibuk menutup lapak, terpal ditarik, barang-barang diselamatkan. Bu Rasmiah juga bergegas menutup warung, tapi salah satu terpal warungnya tersangkut. Sebelum ia sempat naik ke bangku, Ardi sudah ada di sampingnya. "Saya aja, Bu," katanya. Tanpa menunggu jawaban, Ardi menarik terpal itu dengan cekatan. Air hujan membasahi bahunya, tapi ia tetap fokus sampai terpal terpasang rapi. Bu Rasmiah berdiri di bawah atap, menatap punggung Ardi yang basah kuyup. Untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa sesak oleh perasaan yang tidak ia kenali. Bukan cinta, belum, tapi sesuatu telah bergerak pelan di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Saat Ardi selesai dan menoleh, tatapan mereka bertemu lagi. Lebih lama kali ini. Tidak ada senyum, tidak ada kata. Hanya hujan, pasar yang mulai sepi, dan dua orang yang sama-sama sadar ada sesuatu yang tidak biasa baru saja dimulai. Bu Rasmiah memalingkan wajah lebih dulu. "Pulanglah," katanya singkat. "Hujan." Ardi mengangguk. "Iya, Bu." Namun malam itu, saat Bu Rasmiah berjalan pulang ke rumah kontrakannya yang sederhana, pikirannya tidak bisa lepas dari satu hal. Sejak kapan aku merasa diperhatikan seperti ini? Dan di kamar sempitnya, saat suara hujan masih terdengar di atap seng, Bu Rasmiah menyadari satu hal yang membuatnya takut. Penjaga parkir itu bukan mengganggu hidupnya, tapi mulai mengusik hatinya. Dan kisah ini baru saja dimulai. Sejak pagi itu, Bu Rasmiah tidak bisa lagi menganggap Ardi sebagai penjaga parkir biasa. Bukan karena Ardi berubah, justru karena ia tidak berubah sama sekali. Ia tetap datang paling pagi, berdiri di tempat yang sama, mengatur parkir dengan rapi, tidak merokok sembarangan, tidak bersandar seenaknya, tidak ikut nimbrung gosip pedagang. Dan yang paling membuat Bu Rasmiah kesal, Ardi tetap pendiam. Padahal Bu Rasmiah sudah berharap, entah kenapa, mungkin Ardi akan jadi seperti penjaga parkir lain, genit, banyak cakap, atau so akrab. Dengan begitu, ia punya alasan untuk kesal, untuk marah, untuk menutup pintu hatinya lagi. Tapi Ardi tidak memberinya alasan itu. Pagi itu, Bu Rasmiah bangun dengan perasaan tidak nyaman. Bukan sakit, bukan lelah, tapi seperti ada yang mengganjal di dada. Ia memasak seperti biasa, tapi 2 kali hampir menumpahkan santan. Sendoknya beradu dengan wajan lebih keras dari biasanya. "Kenapa sih aku?" gumamnya sendiri. Saat sampai di pasar, Ardi sudah ada. Seperti kemarin-kemarin. Berdiri tegak, rompi rapi, peluit menggantung di leher. Saat Bu Rasmiah membuka warung,
Ardi tidak menatap terang-terangan, tapi Bu Rasmiah tahu ia diperhatikan. Dan yang membuatnya tidak nyaman, perasaan itu tidak terasa mengancam, justru terasa aman. Bu Rasmiah membenci perasaan itu. "Apa-apaan ini?" bisiknya sambil menyusun piring. Warung mulai ramai. Pelanggan datang silih berganti. Bu Rasmiah sibuk melayani. Tapi setiap kali ia mengangkat wajah, tatapan Ardi selalu ada. Sekilas, cepat, lalu menghilang. Tatapan yang terlalu lama untuk disebut kebetulan, terlalu singkat untuk ditegur. Seorang pedagang sayur, Uni Marni, duduk sambil menyeruput teh di bangku depan warung. "Bu," katanya setengah bercanda, "penjaga parkir baru itu rajin ya, dari pagi sampai sore berdiri terus." Bu Rasmiah mendengus. "Kerja memang harus rajin." Uni Marni menyengir. "Iya sih, tapi jarang-jarang penjaga parkir pendiam begitu. Biasanya mulutnya kayak toa." Bu Rasmiah tidak menjawab. Ia menunduk, menyendok gulai dengan gerakan agak keras. Uni Marni melirik ke arah parkiran. "Ganteng juga ya." Bu Rasmiah berhenti bergerak. "Jangan ngomong sembarangan," katanya cepat. Uni Marni tertawa kecil. "Loh, kenapa? Aku cuma bilang apa adanya." Bu Rasmiah menarik napas dalam-dalam. Di pasar, orang ganteng atau jelek sama saja, yang penting kerja. Uni Marni mengangkat bahu, masih tersenyum geli. Namun sejak percakapan itu, dada Bu Rasmiah terasa semakin sempit. Siang itu panas menyengat. Pasar mulai sepi. Beberapa pedagang memilih berteduh. Bu Rasmiah duduk di bangku belakang, mengipasi wajah dengan tutup panci. Ardi berdiri di bawah matahari. Bu Rasmiah memperhatikannya diam-diam. Baju Ardi sudah basah oleh keringat, tapi ia tetap di tempat, tidak mengeluh, tidak mencari naungan. "Dasar keras kepala," gumam Bu Rasmiah. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil segelas air dan berjalan ke depan warung. "Minum," katanya singkat sambil menyodorkan gelas. Ardi kaget. "Bu, minum saja," potong Bu Rasmiah. "Panas." Ardi menerima dengan dua tangan. "Terima kasih, Bu." Ia minum cepat, lalu hendak mengembalikan gelas. "Taruh situ saja," kata Bu Rasmiah. "Nanti saya ambil." Ardi mengangguk. Tatapan mereka bertemu. Sekali lagi. Lebih lama. Bu Rasmiah yang lebih dulu memalingkan wajah. Ia kembali ke dalam warung dengan langkah cepat, seolah dikejar sesuatu. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Kenapa aku begini? Sore hari, hujan turun rintik. Pasar menjadi lembab dan becek. Pelanggan terakhir pergi. Bu Rasmiah mulai membereskan warung. Ardi masih di sana. Saat Bu Rasmiah hendak menurunkan rolling door warung, terdengar suara motor mogok tepat di depan parkiran. Seorang ibu-ibu kebingungan. "Mas, motor saya nggak bisa nyala," katanya panik. Ardi langsung mendekat. Tanpa banyak bicara, ia memeriksa motor itu. Beberapa menit kemudian, mesin menyala. "Ibu bisa jalan pelan-pelan dulu," kata Ardi sopan. Ibu itu tersenyum lega. "Makasih ya, Mas." Bu Rasmiah memperhatikan dari kejauhan. Ada rasa bangga yang muncul tanpa izin. "Bangga?" Ia menggeleng pelan. "Sudah gila aku," gumamnya. Malam itu, Bu Rasmiah pulang ke rumah kontrakannya. Rumah kecil dengan 2 kamar, dinding semen dan atap seng. Ia menyalakan lampu, duduk di kursi kayu dan membuka sandal. Sunyi. Biasanya sunyi ini tidak mengganggunya. Tapi malam itu terasa berbeda. Terasa kosong. Pikirannya kembali ke pasar. Ke Ardi. Ke tatapan itu. "Dia cuma penjaga parkir," katanya pada diri sendiri. "Aku cuma pemilik warung." Namun kalimat itu terdengar seperti pembelaan, bukan keyakinan. Hari berikutnya, Bu Rasmiah datang lebih pagi. Dan lagi-lagi, Ardi sudah ada. Kali ini ia membantu seorang bapak tua menurunkan karung beras, lalu membantu ibu-ibu menyeberang jalan. Bu Rasmiah berdiri sebentar, menonton. "Mas Ardi?" panggilnya tiba-tiba. Ardi menoleh cepat. "Iya, Bu. Kamu dulu kerja apa?" tanyanya seolah bertanya tanpa maksud. Ardi tampak kaget, tapi menjawab jujur.
Buruh bangunan, Bu. Kadang serabutan. Kenapa pindah ke parkir? Tanya Bu Rasmiah. Ardi terdiam sejenak. Lebih dekat. Lebih tenang. Bu Rasmiah mengangguk. Ia tidak bertanya apa maksud tenang itu. Namun sejak hari itu, obrolan kecil mulai muncul. Singkat, seperlunya. Tidak pernah panjang, tidak pernah pribadi. Tapi cukup untuk membuat Bu Rasmiah menunggu. Menunggu Ardi datang pagi. Menunggu tatapan singkat itu. Menunggu suara, "Pagi, Bu," yang datar tapi tulus. Dan ia membenci dirinya sendiri karena itu. Beberapa pedagang mulai memperhatikan. "Bu Rasmiah sekarang sering di depan ya?" bisik seseorang. "Sering senyum juga," sahut yang lain. Bu Rasmiah mendengar, tapi pura-pura tidak. Suatu sore, hujan turun lebih deras dari biasanya. Pasar hampir kosong. Air mengalir deras di selokan. Bu Rasmiah menutup warung lebih awal. Saat ia hendak pergi, Ardi berdiri di depan. "Bu," katanya pelan. "Jalanan becek. Hati-hati." Bu Rasmiah mengangguk. "Kamu juga?" Ia berjalan pergi, lalu berhenti. Menoleh. "Ardi?" "Iya, Bu." "Kamu jangan berdiri terlalu lama di hujan. Nanti sakit." Ardi terdiam sepersekian detik, lalu tersenyum kecil. Sangat kecil. "Iya, Bu." Bu Rasmiah berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Tapi dadanya terasa hangat dengan cara yang membuatnya takut. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit rumahnya, mendengar suara hujan di atap seng. Tatapan itu terlintas lagi. Dan untuk pertama kalinya, Bu Rasmiah mengakui pada dirinya sendiri, bukan pada siapapun. Yang membuatnya gelisah, bukan Ardi, tapi perasaan yang mulai tumbuh tanpa ia minta. Dan jika dibiarkan, ia tahu perasaan itu akan membawa masalah. Karena di pasar, perempuan janda tidak diberi ruang untuk jatuh cinta tanpa dihakimi. Dan kisah ini baru mulai mengarah ke sesuatu yang berbahaya. Hujan turun tanpa aba-aba. Awalnya hanya rintik kecil yang memercik ke aspal pasar, membuat debu beterbangan berubah menjadi aroma tanah basah. Bu Rasmiah masih berdiri di balik etalase, melayani 2 pelanggan terakhir yang makan dengan tergesa. Jam dinding warung menunjukkan hampir pukul 7 malam, lebih cepat dari biasanya, tapi langit sudah gelap seperti menjelang tengah malam. Angin berembus dingin. Bu Rasmiah menoleh keluar. Pasar yang biasanya ramai kini mulai lengang. Beberapa pedagang sudah menutup lapak. Terpal ditarik, gerobak didorong pergi satu persatu. Dan hujan tiba-tiba berubah deras. Air turun seperti ditumpahkan dari langit. Atap seng pasar berisik, selokan meluap. Jalan depan pasar berubah becek dan licin. "Bu, saya bungkus saja," kata salah satu pelanggan. Bu Rasmiah mengangguk cepat. "Iya." Ia bergerak cepat, membungkus lauk, menghitung uang, menutup sebagian etalase. Saat pelanggan terakhir pergi, ia menarik napas panjang. "Hari ini kita tutup lebih awal," gumamnya. Ia mulai membereskan warung sendirian. Biasanya ada 1 pegawai yang membantu, tapi hari itu pegawainya izin pulang kampung. Bu Rasmiah sudah terbiasa mengurus semuanya sendiri. Saat ia hendak menarik terpal penutup warung, angin kencang membuat kain itu berkibar liar. Terpal tersangkut di besi rangka. Bu Rasmiah naik ke bangku kecil berusaha menariknya, tapi angin terlalu kuat. Hujan mulai membasahi rambut dan bahunya. "Duh," desahnya kesal. Belum sempat ia turun, sebuah tangan sudah memegang sisi terpal dari arah berlawanan. "Biar saya, Bu." Suara itu, Ardi. Bu Rasmiah terkejut. "Kamu ngapain masih di sini?" "Belum selesai jam saya," jawab Ardi singkat. Tanpa banyak bicara, Ardi menarik terpal itu dengan tenaga penuh. Hujan mengguyur punggungnya, bajunya basah kuyup dalam hitungan detik. Tapi ia tetap fokus sampai terpal terpasang rapi. "Turun, Bu, licin," katanya. Bu Rasmiah turun dari bangku dengan hati-hati. Kaki sepatunya sudah basah dan kotor. "Hujannya makin deras," kata Ardi sambil menengok ke langit. "Ibu pulang sekarang?" Bu Rasmiah melirik jalanan depan pasar. Air mengalir deras. Beberapa motor mogok. Lampu jalan berkedip. "Saya tunggu agak reda,"
jawabnya. Ardi mengangguk. Baik, Bu. Ia berdiri di dekat warung, tidak pergi, seolah menjaga. Beberapa menit berlalu. Hujan tidak juga reda, justru semakin deras. Dan tiba-tiba, listrik padam. Pasar yang tadinya remang langsung gelap. Lampu-lampu kios mati bersamaan. Hanya tersisa cahaya dari beberapa ponsel pedagang yang belum pulang. Bu Rasmiah berdiri kaku. Tenang, Bu, kata Ardi cepat. Biasanya cuma sebentar. Namun menit demi menit berlalu. Gelap tetap bertahan. Pasar kini benar-benar sepi. Suara hujan terdengar lebih keras tanpa dengung listrik. Bu Rasmiah merogoh laci warung, mengambil 2 lilin dan korek api. Ia menyalakannya satu persatu. Cahaya kecil itu menerangi sebagian warung, membuat bayangan di dinding bergerak pelan. Ardi berdiri di seberangnya. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar berdua. Tidak ada pelanggan, tidak ada pedagang lain, tidak ada suara pasar. Hanya hujan, gelap, dan cahaya lilin. Kamu basah, kata Bu Rasmiah akhirnya. Tidak apa-apa, Bu, jawab Arti. Kamu bisa sakit. Arti mengangkat bahu kecil. Sudah biasa? Bu Rasmiah tidak menjawab. Ia mengambil lap bersih, ragu sejenak, lalu menyodorkannya. Keringkan dulu, katanya singkat. Ardi menerima dengan 2 tangan. Terima kasih, Bu. Ia mengeringkan rambut dan lehernya. Bu Rasmiah duduk di bangku kayu, menatap lilin. Dadanya terasa aneh. Sunyi itu terlalu rapat, terlalu dekat. Bu, kata Ardi pelan, memecah keheningan. Kalau hujannya tidak reda, saya bisa antar sampai rumah. Bu Rasmiah mendongak cepat. Tidak usah. Ardi tidak memaksa. Baik. Mereka kembali diam. Di luar hujan memukul terpal dan atap seng tanpa henti. Air menetes dari sudut-sudut pasar. Ardi, panggil Bu Rasmiah tanpa menoleh. Iya, Bu. Kamu kenapa kerja keras begitu? Tanyanya tiba-tiba. Dari pagi sampai malam berdiri. Tidak capek? Ardi terdiam sejenak. Capek, Bu. Terus? Tapi lebih capek kalau tidak kerja. Jawaban itu sederhana, tapi menghantam. Bu Rasmiah menelan ludah. Ia tahu rasa itu. Rasa harus kuat karena tidak ada pilihan lain. Kamu tinggal di mana? Tanyanya pelan. Kontrakan kecil, dekat sungai. Jawab Ardi. Sendiri. Bu Rasmiah mengangguk. Keluarga? Sudah jarang ketemu. Hening kembali turun. Tapi kali ini berbeda. Bukan hening yang canggung, melainkan hening yang penuh pengertian. Angin bertiup, lilin berkedip. Bu Rasmiah bergeser sedikit. Tanpa sadar, jarak mereka kini hanya 1 langkah. Terlalu dekat untuk orang asing. Terlalu jauh untuk disebut apa-apa. Tiba-tiba suara petir menggelegar. Bu Rasmiah tersentak kecil. Ardi refleks bergerak setengah langkah ke depan. Tidak menyentuh, hanya berdiri lebih dekat. Tidak apa-apa, Bu, katanya pelan. Bu Rasmiah mengangguk, tapi jantungnya berdegup lebih cepat. Kenapa aku merasa aman? Listrik tetap belum menyala. Jam dinding mati. Waktu seolah berhenti. Bu Rasmiah, kata Ardi pelan, ragu. Maaf kalau saya lancang. Bu Rasmiah menoleh. Kenapa? Saya cuma mau bilang kalau ibu capek tidak apa-apa. Kalimat itu membuat Bu Rasmiah membeku. Ia menatap Ardi lama. Mata itu tidak berani, tidak menuntut, hanya jujur. Sudah lama tidak ada yang mengatakan hal itu padanya. Terima kasih, katanya lirih. Beberapa menit kemudian hujan mulai mereda. Listrik menyala kembali. Pasar kembali bercahaya meski tetap sepi. Bu Rasmiah berdiri cepat. Sudah menyala? Ardi mengangguk. Iya. Seolah keduanya sama-sama sadar, momen itu harus berakhir. Bu Rasmiah menutup warung dengan tergesa, mengambil tasnya. Pulang, katanya singkat. Ardi mengangguk dan berdiri di samping, mengantar sampai depan pasar.
Mereka berjalan tanpa bicara. Di depan gerbang pasar, Bu Rasmiah berhenti. "Kamu juga pulang," katanya. "Iya, Bu." Bu Rasmiah menoleh. "Terima kasih sudah membantu." Ardi tersenyum kecil. "Sama-sama." Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini, Bu Rasmiah tidak langsung memalingkan wajah. Namun akhirnya, ia juga yang lebih dulu melangkah pergi. Di sepanjang jalan pulang, langkah Bu Rasmiah terasa ringan, tapi dadanya berat. Di rumah kontrakannya, ia duduk lama tanpa menyalakan lampu. Hujan masih terdengar di kejauhan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Bu Rasmiah mengakui sesuatu yang membuatnya takut. Bukan hujan, bukan gelap, bukan listrik padam yang berbahaya, tapi perasaan nyaman yang muncul di tengah semua itu. Dan ia tahu, setelah malam ini, tidak ada lagi yang benar-benar sama. Malam itu, Bu Rasmiah tidak langsung pulang. Setelah menutup warung dan mengunci pintu besi dengan 2 kali tarikan kuat, ia berdiri sebentar di depan pasar. Hujan memang sudah reda, tapi lantai masih basah dan udara terasa lembab. Lampu-lampu kios menyala setengah hati. Beberapa pedagang masih berkemas, sisanya sudah pulang lebih dulu. Ardi masih di sana. Ia duduk di bangku kayu panjang dekat pos parkir, mengelap sepatunya dengan kain lusuh. Rambutnya masih sedikit basah, jaket tipisnya tergantung di pundak. Bu Rasmiah seharusnya langsung melangkah pergi. Tapi kakinya berhenti. Ia tidak tahu kenapa. Tidak ada alasan, tidak ada rencana. Hanya ada rasa enggan untuk langsung pulang ke rumah kontrakan yang sunyi. "Belum pulang?" tanyanya akhirnya. Ardi mendongak cepat, sedikit kaget. "Belum, Bu. Nunggu benar-benar sepi." Bu Rasmiah mengangguk. Ia melirik bangku kosong di samping Ardi. "Boleh duduk?" tanyanya. Suara datar seperti biasa. "Tentu, Bu." Bu Rasmiah duduk. Jarak mereka masih sopan. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk saling merasakan keberadaan. Pasar malam itu terasa berbeda. Tidak ramai, tidak bising. Hanya suara air menetes dari atap seng dan angin yang menggeser plastik-plastik bekas. Beberapa detik mereka duduk tanpa bicara. "Biasanya jam segini sudah sepi begini?" tanya Bu Rasmiah, sekadar membuka suara. "Kalau hujan iya," jawab Ardi. "Orang-orang malas keluar." Bu Rasmiah mengangguk. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. "Dulu saya juga malas keluar malam," katanya tiba-tiba. "Sekarang malah betah di pasar." Ardi menoleh sedikit. "Kenapa, Bu?" "Di rumah terlalu sepi," jawab Bu Rasmiah jujur, tanpa sadar. Kalimat itu menggantung di udara. Ardi tidak langsung menanggapi. Ia menatap lantai pasar yang masih basah. "Saya juga," katanya pelan. Bu Rasmiah menoleh. "Di kontrakan?" "Iya." "Kenapa tidak cari teman?" tanya Bu Rasmiah. Ardi tersenyum kecil. "Teman kadang bikin lebih capek, Bu." Bu Rasmiah terkekeh pelan. "Betul juga." Mereka kembali diam. Diam yang kali ini terasa hangat. "Bu Rasmiah," kata Ardi ragu, "boleh saya tanya?" Bu Rasmiah mengangguk. "Tanya saja." "Ibu capek ya?" Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Bu Rasmiah terdiam lama. Ia menatap ke depan. Lampu pasar memantul di genangan air seperti cermin pecah. "Capek," jawabnya akhirnya. "Capek dari dulu." Ardi menunggu. "Orang lihat saya cuma warung rame, dagangan laris," lanjut Bu Rasmiah. "Mereka nggak tahu berapa kali saya bangun subuh sendirian, masak sendirian, tutup warung sendirian." Ardi mengangguk pelan. "Dulu ada yang bantu," katanya lagi. Suaranya sedikit bergetar. "Sekarang, ya begini." Ardi mengelan ludah. "Suami ibu?" Bu Rasmiah mengangguk kecil. "Pisah rumah. Sudah lama." "Maaf," kata Ardi cepat. "Tidak apa-apa," jawab Bu Rasmiah.
sudah biasa. Tapi nada suaranya mengatakan sebaliknya. Angin berembus lebih kencang. Bu Rasmiah merapatkan jaketnya. "Kamu kenapa jarang bicara?" tanya Bu Rasmiah tiba-tiba. Ardi tersenyum tipis. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Bohong, kata Bu Rasmiah cepat. Semua orang punya cerita. Ardi terdiam lama, lalu berkata, "Kalau cerita, biasanya jadi bahan gosip." Bu Rasmiah tertawa kecil. "Kalau di pasar, iya." Hening kembali turun. Lampu di beberapa kios mulai dimatikan. Pasar semakin lengang. "Bu," kata Ardi pelan, "kalau saya boleh jujur." Bu Rasmiah menoleh. "Saya betah kerja di sini karena ibu," katanya cepat, seolah takut mengurungkan niat. Bu Rasmiah membeku. "Bukan karena warung ibu," lanjut Ardi buru-buru, "tapi karena suasananya." Bu Rasmiah menghela napas panjang. "Hati-hati bicara," katanya lembut tapi tegas. "Di pasar, orang muda salah paham." Ardi mengangguk. "Saya tahu." Mereka duduk lebih lama dari yang seharusnya. Tanpa sadar, jarak mereka sedikit menyempit. Bukan karena mendekat, tapi karena bangku itu memang sempit. Bu Rasmiah berdiri tiba-tiba. "Sudah malam," katanya. "Saya pulang." Ardi ikut berdiri. "Saya antar sampai depan jalan." "Tidak perlu." "Tetap," kata Ardi. Nadanya tenang tapi tidak membantah. Mereka berjalan berdampingan sampai gerbang pasar. Jalanan masih basah. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang mereka berdua. Di depan gerbang, Bu Rasmiah berhenti. "Terima kasih sudah menemani," katanya. Ardi mengangguk. "Terima kasih sudah duduk." Bu Rasmiah tersenyum kecil. Senyum yang jarang ia keluarkan. "Besok buka seperti biasa," katanya. "Iya, Bu." Bu Rasmiah berjalan pergi. Kali ini, Ardi tidak mengikutinya lebih jauh. Namun sepanjang jalan pulang, Bu Rasmiah merasa dadanya penuh oleh sesuatu yang tidak ia minta, tapi juga tidak bisa ia tolak. Malam itu, di rumah kontrakannya, ia duduk lama di kursi kayu. Lampu mati, hanya cahaya dari luar jendela. Ia teringat bangku pasar, suara hujan, kalimat sederhana Ardi. "Saya betah kerja di sini karena ibu." Bu Rasmiah memejamkan mata. Ia tahu obrolan itu seharusnya tidak terjadi. Duduk itu seharusnya tidak ia lakukan. Perasaan hangat itu seharusnya tidak ia biarkan tumbuh. Karena di pasar, perempuan janda yang mulai dekat dengan laki-laki muda tidak akan diberi kesempatan untuk menjelaskan. Dan Bu Rasmiah tahu, setelah malam ini, ia tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya hanya kebetulan. Pagi itu, Bu Rasmiah datang ke pasar lebih awal dari biasanya. Langit masih kelabu, udara dingin menyusup sampai ke tulang. Sebagian besar kios masih tertutup. Hanya pedagang sayur yang sudah sibuk menata dagangan, dan beberapa tukang angkut yang mondar-mandir sambil menguap. Bu Rasmiah membuka warung perlahan. Mengangkat rolling door, menyapu lantai, menyalakan kompor. Api biru menyala, suara wajan mulai mengisi ruang yang semalam sunyi. Biasanya, pagi-pagi begini pikirannya hanya soal bumbu dan lauk. Tapi hari itu berbeda. Ia teringat bangku pasar. Obrolan malam itu. Kalimat sederhana yang masih menggantung di dadanya. "Sudah, hentikan," gumamnya sambil menuang santan. "Jangan dibiasakan." Namun tangan Bu Rasmiah bergerak sedikit lebih banyak dari biasanya. Ia menyiapkan 1 porsi nasi bungkus ekstra. Lauknya sederhana, ayam goreng dan sambal hijau. Tidak istimewa, tapi cukup. Ia menaruh bungkusan itu di pojok meja, berniat membawanya pulang nanti. Setidaknya begitu ia meyakinkan dirinya. Tak lama kemudian, Ardi datang. Seperti biasa, tepat waktu. Rompi rapi, wajah segar meski jelas kurang tidur. "Pagi, Bu," katanya. Bu Rasmiah mengangguk singkat. "Pagi." Ia mencoba fokus ke pekerjaannya. Namun beberapa menit kemudian, matanya melirik ke arah Ardi yang berdiri di pos parkir. Perutnya tiba-tiba terasa perih. Belum sarapan, batinnya. Ia menghela napas, mengambil bungkusan nasi tadi, lalu melangkah ke depan warung. "Ardi,
panggilnya. Ardi menoleh cepat. Iya, Bu. Makan dulu, kata Bu Rasmiah datar sambil menyodorkan bungkusan. Gratis. Sisa. Ardi tampak kaget. Bu, saya... Makan saja, potong Bu Rasmiah. Daripada masuk angin. Ardi menerima dengan 2 tangan, wajahnya canggung. Terima kasih, Bu. Bu Rasmiah kembali ke dalam warung sebelum pikirannya berubah. Namun ia tidak tahu, pagi itu beberapa pasang mata memperhatikan. Seorang pedagang buah mengangkat alis. Penjual gorengan saling pandang. Uni Marni yang baru datang tersenyum kecil, bukan geli, tapi curiga. Cepat amat akrab, bisiknya pada pedagang sebelah. Bu Rasmiah tidak mendengar, atau pura-pura tidak. Siang hari, warung ramai. Ardi tetap di posnya. Namun setiap kali Bu Rasmiah keluar, Ardi terlihat lebih sigap. Membantu mengangkat galon, menggeser motor pelanggan agar tidak menghalangi warung. Mas Ardi rajin ya sekarang, kata seorang pelanggan sambil tertawa. Kerja, jawab Bu Rasmiah singkat. Namun kalimat itu tidak menghentikan pikiran orang. Keesokan harinya, Bu Rasmiah kembali membawa nasi bungkus. Dan hari berikutnya, ia kembali melakukannya. Tidak setiap hari, tidak terang-terangan, tapi cukup sering untuk diperhatikan. Baginya, itu hal kecil. Bagi pasar, itu tanda. Bu Rasmiah sekarang beda, kata seseorang. Sering senyum, kata yang lain. Penjaga parkirnya jadi spesial, sahut suara lain. Bu Rasmiah mulai merasakannya. Tatapan pedagang berubah. Senyum menjadi setengah. Sapaan menjadi dingin. Beberapa pelanggan mulai bertanya dengan nada bercanda yang terlalu tajam. Bu, sekarang warungnya dapat bonus parkir ya? Bu Rasmiah hanya tersenyum kaku. Suatu siang, Uni Marni duduk lama di bangku depan warung. Bu, katanya pelan, aku bukan mau ikut campur. Bu Rasmiah berhenti menyendok gulai. Kalau bukan mau ikut campur, biasanya orang tidak bicara. Uni Marni tersenyum pahit. Orang pasar cepat bicara. Aku cuma takut mantibuk yang kena. Bu Rasmiah menghela napas. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tahu, jawab Uni Marni. Tapi mereka tidak. Kalimat itu menancap lebih dalam dari yang Bu Rasmiah kira. Sore itu Bu Rasmiah memanggil Ardi. Kamu jangan sering-sering ke depan warung, katanya pelan tapi tegas. Ardi tampak terkejut. Kenapa, Bu? Biar tidak jadi omongan, jawab Bu Rasmiah jujur. Ardi menunduk. Maaf kalau saya bikin ibu repot. Kamu tidak salah, kata Bu Rasmiah cepat. Tapi orang lain bisa memelintir. Ardi mengangguk. Sejak itu ia menjaga jarak. Tidak lagi berdiri terlalu dekat. Tidak lagi sering membantu, kecuali diminta. Namun justru karena itu, Bu Rasmiah merasa kehilangan sesuatu. Pagi terasa lebih dingin. Pasar terasa lebih jauh. Dan bangku depan warung terasa kosong. Malam itu Bu Rasmiah duduk di rumah kontrakannya. Sambil menatap ponsel lama. Ia hampir mengetik sesuatu. Lalu menghapusnya. Apa yang mau kamu lakukan? Gumamnya. Ini pasar. Bukan cerita sinetron. Beberapa hari kemudian, hujan kembali turun. Bu Rasmiah menutup warung lebih awal. Saat ia menarik terpal, Ardi datang membantu. Sekadar memegang ujungnya, tidak lebih. Terima kasih, kata Bu Rasmiah. Ardi mengangguk. Tatapan mereka bertemu sebentar. Ada sesuatu yang tertahan di sana. Bukan rindu, belum. Tapi kesadaran bahwa jarak itu dibuat, bukan karena ingin. Di sudut pasar, seorang pria berdiri memperhatikan. Pengelola pasar, wajahnya serius. Ia menatap Ardi, lalu Bu Rasmiah. Lama. Keesokan paginya, kabar itu sampai. Bu Rasmiah dipanggil pengelola pasar. Bisik-bisik menyebar lebih cepat dari gerobak sayur. Bu Rasmiah mendengar kabar itu sambil mengikat celemek. Dadanya berdegup pelan tapi berat. Ia menoleh ke arah parkiran. Ardi berdiri di sana, tidak tahu apa-apa. Dan Bu Rasmiah tahu, sarapan gratis itu bukan lagi soal nasi. Bukan lagi soal perhatian kecil. Itu telah berubah menjadi tanda.
dan tanda itu sedang dibaca oleh terlalu banyak orang. Dan sejak hari itu, hubungan yang tidak pernah diberi nama mulai menuntut harga. Panggilan itu datang tanpa aba-aba. Pagi baru saja berjalan setengah jam ketika seorang petugas pasar menghampiri warung Bu Rasmiah. Wajahnya kaku, langkahnya ragu, seperti orang yang tahu pesan yang dibawanya tidak akan menyenangkan. "Bu Rasmiah," katanya pelan, "pengelola pasar minta ibu ke kantor sebentar." Sendok di tangan Bu Rasmiah berhenti bergerak. "Sekarang?" tanyanya datar. "Iya, Bu." Beberapa pelanggan yang sedang makan saling melirik. Uni Marni yang duduk di bangku depan warung menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Bu Rasmiah meletakkan sendoknya perlahan. Ia melepas celemek, merapikan jilbab, lalu mengangguk. "Saya ke belakang sebentar." Ia melangkah keluar warung. Di sudut parkiran, Ardi berdiri seperti biasa. Ketika mata mereka bertemu, Bu Rasmiah hanya mengangguk kecil, isyarat singkat agar Ardi tetap di tempat. Namun Ardi merasakan sesuatu yang tidak beres. Kantor pengelola pasar berada di lantai 2 bangunan tua. Tangga semen yang dilewati Bu Rasmiah terasa lebih curam dari biasanya. Bau arsip lama dan kopi dingin memenuhi ruangan. Di dalam, 2 orang sudah menunggu. Kepala pengelola pasar dan 1 staf administrasi. "Silakan duduk," kata kepala pengelola pasar dengan senyum yang dibuat-buat. Bu Rasmiah duduk tegak. "Ada apa, Pak?" Pria itu membuka map tipis. "Kami tidak menuduh apa-apa, tapi ada laporan dari beberapa pedagang." Bu Rasmiah menghela napas pelan. "Laporan tentang apa?" "Tentang kedekatan ibu dengan salah satu petugas parkir." Kalimat itu jatuh begitu saja. Datar, tapi berat. Bu Rasmiah menatap pria itu tanpa berkedip. "Kedekatan seperti apa?" "Sering terlihat bersama," jawab staf di sebelahnya. "Sarapan, membantu warung, duduk bersama malam hari." Bu Rasmiah tersenyum tipis. "Apakah itu melanggar aturan pasar?" Kepala pengelola berdehem. "Tidak secara tertulis, tapi pasar ini kecil, Bu. Isu cepat menyebar." "Jadi saya dipanggil karena omongan orang?" tanya Bu Rasmiah. Suaranya tetap tenang. "Kami hanya ingin menjaga ketertiban," jawabnya. "Nama baik pasar, juga kenyamanan pedagang lain." Bu Rasmiah mengangguk pelan. "Saya mengerti." Namun di dalam dadanya, ada amarah yang berusaha ia kendalikan. "Saran kami," lanjut pria itu, "ibu menjaga jarak. Dan petugas parkir itu, sebaiknya fokus pada tugasnya." Bu Rasmiah berdiri. "Saya akan jaga sikap. Tapi saya tidak bertanggung jawab atas pikiran orang." Ia melangkah keluar tanpa menunggu jawaban. Begitu turun dari tangga, suara pasar terasa lebih bising dari biasanya. Namun bagi Bu Rasmiah, semuanya terdengar jauh. Seperti ada lapisan kaca di antara dirinya dan dunia. Ardi langsung menghampiri. "Ibu dipanggil kenapa?" tanyanya cemas. "Tidak apa-apa," jawab Bu Rasmiah cepat. "Kerja saja." Namun Ardi tidak bodoh. Ia melihat wajah Bu Rasmiah. Wajah yang kembali keras. Lebih keras dari sebelumnya. Sejak hari itu, suasana berubah drastis. Bu Rasmiah menjadi lebih dingin, lebih singkat bicara. Tidak lagi membawa sarapan, tidak lagi duduk di bangku pasar malam-malam. Semua kembali ke batas formal, bahkan lebih jauh. Ardi menjaga jarak sesuai permintaan. Ia tidak lagi membantu kecuali diminta, tidak lagi berdiri terlalu dekat dengan warung. Namun pasar tidak berhenti berbicara. Katanya ditegur pengelola, "Pantesan sekarang dingin." Ya iyalah, janda dekat sama anak muda, siapa yang gak ngomong? Kalimat-kalimat itu beredar seperti lalat. Suatu siang, seorang pelanggan lama mendekat sambil tertawa kecil. "Bu, sekarang jarang kelihatan sama mas parkir ya?" Bu Rasmiah menatapnya tajam. "Mau makan atau mau gosip?" Pelanggan itu terdiam lalu tertawa canggung. Di sisi lain pasar, Ardi juga mulai merasakan tekanan. Beberapa penjaga parkir lain menyindir. "Mas sekarang spesial ya? Hati-hati mas, nanti disuruh pindah." Ardi tidak membalas, ia hanya bekerja, tapi dadanya terasa semakin berat.
Sore itu, saat hujan rintik turun, seorang pria mendekati Ardi di pos parkir. "Mas Ardi," katanya pelan, "saya cuma mau ngasih saran." Ardi menoleh. "Iya, Pak." "Jaga jarak," lanjut pria itu, "kalau mau aman." Ardi mengangguk. "Saya mengerti." Namun saran itu terasa lebih seperti peringatan. Malam hari, Bu Rasmiah pulang dengan kepala pusing. Rumah kontrakannya terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia duduk di kursi kayu, menatap dinding kosong. Kenapa semua jadi begini? Ia tidak melakukan apa-apa. Tidak ada pelanggaran, tidak ada janji, tidak ada hubungan. Tapi pasar tidak peduli pada fakta. Pasar hanya peduli pada cerita. Keesokan paginya, Bu Rasmiah datang ke pasar dengan niat kuat. Ia akan bersikap biasa, tidak berlebihan, tidak defensif. Namun ketika ia membuka warung, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya menegang. Ardi tidak ada di posnya. Parkiran diisi oleh penjaga lain, seorang pria tua yang jarang terlihat. Bu Rasmiah menoleh ke sana kemari. "Mas Ardi kemana?" tanyanya pada petugas. "Dipanggil pengelola," jawabnya singkat. Dada Bu Rasmiah terasa sesak. Beberapa menit kemudian, Ardi muncul dari arah kantor pengelola. Wajahnya tenang, tapi matanya berbeda. Bu Rasmiah mendekat. "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa, Bu," jawab Ardi. "Cuma diingatkan." "Diingatkan apa?" Ardi menunduk. "Supaya lebih profesional." Bu Rasmiah menarik nafas dalam-dalam. "Maaf," katanya lirih. "Ini karena saya." Ardi menggeleng cepat. "Bukan salah Ibu." Tapi mereka berdua tahu, tekanan itu nyata. Hari-hari berikutnya, Bu Rasmiah mulai merasa diawasi. Tatapan pedagang lebih berani. Senyum menjadi sinis. Bisik-bisik tidak lagi disembunyikan. Dan yang paling menyakitkan, beberapa pelanggan lama mulai menjauh. Bukan karena rasa, bukan karena harga, tapi karena cerita. Suatu malam, Unimarni datang ke rumah kontrakan Bu Rasmiah. "Buk," katanya hati-hati. "Aku dengar gosipnya makin kemana-mana." Bu Rasmiah tertawa pahit. "Biarin. Tapi katanya, ada yang mau kirim foto ke anak-anak Ibu." Kalimat itu membuat Bu Rasmiah membeku. "Apa?" Suaranya nyaris berbisik. Unimarni mengangguk. Katanya, biar anak-anak tahu. Bu Rasmiah menutup wajahnya dengan tangan. Nafasnya berat. Di titik itu ia sadar, ini bukan lagi soal pasar. Ini sudah masuk ke hidup pribadinya. Dan di sudut lain pasar, Ardi berdiri sendiri di pos parkir, menatap warung Bu Rasmiah dari kejauhan. Ia tahu, kedekatan yang tidak pernah mereka beri nama, kini telah berubah menjadi beban. Dan jika tidak dihentikan, akan menghancurkan lebih dari sekadar perasaan. Telepon itu berdering saat Bu Rasmiah sedang menutup warung. Langit sore tampak kusam. Pasar sudah setengah kosong. Bau ikan dan tanah basah bercampur menjadi satu. Ia hampir tidak mengangkat panggilan itu. Nomornya tidak tersimpan. Tapi entah kenapa, jarinya tetap menekan tombol hijau. "Halo?" Di seberang sana, suara laki-laki terdengar berat. Tenang, terlalu tenang. "Kamu masih di pasar?" Bu Rasmiah menegang. Suara itu tidak asing. Sudah bertahun-tahun tidak ia dengar. Tapi ingatannya tentang suara itu tidak pernah benar-benar hilang. "Kamu siapa?" tanyanya, meski ia sudah tahu jawabannya. "Kamu tahu," kata suara itu singkat. "Aku." Bu Rasmiah memejamkan mata. Dada terasa sesak. "Ada apa?" tanyanya dingin. "Aku mau ketemu," kata pria itu, "hari ini. Aku sibuk. Aku sudah di kota." Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang ia kira. Bu Rasmiah menoleh ke arah parkiran. Ardi berdiri di posnya, mengatur motor terakhir. Ia tampak biasa saja, tidak tahu apa-apa. "Kita tidak ada yang perlu dibicarakan," kata Bu Rasmiah akhirnya. "Ada," jawab suara itu, "tentang kamu dan tentang penjaga parkir itu." Bu Rasmiah mematikan telepon tanpa menjawab.
Tangannya gemetar. Ia berdiri lama di balik warung, menatap kosong. Hujan rintik mulai turun lagi, tapi ia tidak peduli. Pikirannya melayang jauh, ke masa lalu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Malam itu, Bu Rasmiah pulang lebih cepat. Ia tidak menunggu pasar benar-benar sepi, tidak duduk di bangku depan, tidak menoleh ke arah parkiran. Ia mengunci pintu rumah kontrakannya rapat-rapat. 2 kali, 3 kali. Namun rasa aman itu tidak datang. Ketukan pintu terdengar sekitar 1 jam kemudian. Pelan, tapi tegas. Bu Rasmiah berdiri kaku di ruang tamu. Jantungnya berdegup keras. Ia mengintip dari balik tirai. Seorang pria berdiri di depan rumah. Tubuhnya lebih kurus dari yang ia ingat. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Tapi sorot matanya masih sama. Tajam, menekan, seolah selalu ingin menguasai ruangan. Mantan suaminya. Bu Rasmiah membuka pintu setengah. "Kamu ngapain kesini?" tanyanya tanpa basa-basi. Pria itu tersenyum tipis. "Boleh masuk?" "Tidak. Aku cuma mau bicara." "Kita sudah selesai," kata Bu Rasmiah tegas. Pria itu melangkah lebih dekat. "Kita tidak pernah benar-benar selesai." Bu Rasmiah menahan napas. "Bicara di sini saja." Pria itu mengangguk. "Aku dengar kabar." "Kabar apa?" "Kamu dekat dengan anak muda, penjaga parkir." Bu Rasmiah tertawa pahit. Pasar memang hobi bikin cerita. "Cerita atau fakta?" tanya pria itu. Bu Rasmiah menatapnya tajam. "Apa urusan kamu?" Pria itu menyeringai. "Aku masih ayah anak-anakmu." Kalimat itu menusuk tepat di titik terlemah. "Jangan libatkan anak-anak." Suara Bu Rasmiah bergetar. "Kalau kamu jaga diri, aku tidak perlu," jawabnya dingin. Bu Rasmiah mengepalkan tangan. "Kamu datang ke sini cuma buat ancam." "Aku datang buat ngingetin," katanya. "Nama baik itu gampang rusak." Bu Rasmiah menahan air mata. "Kamu tidak punya hak bicara soal nama baik." Pria itu tertawa kecil. Pasar tidak peduli siapa yang benar. Mereka cuma peduli cerita yang seru. Ia melangkah mundur. "Aku tunggu kamu ambil sikap." "Apa maksudmu?" "Jauhkan diri dari dia," jawabnya singkat. "Atau aku yang akan bertindak." "Bertindak bagaimana?" tanya Bu Rasmiah. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Bu Rasmiah lama, lalu berbalik pergi. Malam itu Bu Rasmiah duduk sendirian di ruang tamu. Lampu menyala terang, tapi hatinya gelap. Ia menggenggam ponsel. Ada pesan masuk. Dari anaknya yang sulung. "Bu, ada yang kirim aku foto." Itu benar. Dunia Bu Rasmiah runtuh dalam diam. Keesokan harinya, Bu Rasmiah datang ke pasar dengan wajah pucat. Ia membuka warung seperti biasa, tapi pikirannya tidak di sana. Ardi melihatnya dan langsung tahu ada yang tidak beres. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Bu Rasmiah menggeleng. "Ardi, kita harus bicara." Ardi menegang. "Sekarang?" "Nanti, setelah pasar sepi." Hari itu terasa panjang. Setiap jam berjalan lambat. Setiap tatapan terasa menekan. Menjelang sore, mereka duduk di bangku pasar. Bangku yang sama seperti malam itu, tapi rasanya sangat berbeda. "Mantan suami saya datang," kata Bu Rasmiah tanpa pengantar. Ardi tak diam. "Dia tahu tentang kita," lanjutnya. "Kita?" Ardi mengulang pelan. Bu Rasmiah tersenyum pahit. "Tentang kebersamaan yang bahkan belum kita beri nama." Ardi menunduk. "Dia mengancam?" Bu Rasmiah mengangguk. "Anak-anak saya sudah dikirimi foto." Ardi mengusap wajahnya. Nafasnya berat. "Kalau begitu, saya harus mundur." Kalimat itu membuat Bu Rasmiah menoleh cepat. "Jangan ambil keputusan sendiri." "Tapi ini hidup ibu," jawab Ardi. "Bukan hidup saya saja." "Justru karena itu," kata Bu Rasmiah pelan, "saya tidak mau kamu terluka." Ardi tersenyum kecil, pahit. "Saya sudah terluka, Bu. Dari awal." Hening panjang. "Ardi,
kata Bu Rasmiah akhirnya. Kalau kamu pergi sekarang, saya akan mengerti. Tapi kalau kamu bertahan, jalannya berat. Ardi menatapnya lurus. Saya tidak pernah cari jalan mudah. Kalimat itu membuat dada Bu Rasmiah terasa nyeri. Namun ia tahu, keberanian Ardi bukan jawaban dari semua masalah. Malam itu, Bu Rasmiah kembali menerima telepon. Nomor yang sama. Sudah pikirkan? Tanya suara itu. Bu Rasmiah menutup mata. Jangan libatkan Ardi. Kalau begitu, libatkan anak-anak. Jawab suara itu dingin. Telepon terputus. Bu Rasmiah terduduk lemas. Di titik itu, ia sadar. Ancaman ini bukan lagi gosip pasar. Bukan lagi soal perasaan. Ini soal pilihan hidup. Dan pilihan itu akan memaksa seseorang untuk mengalah atau menghancurkan segalanya. Foto itu tersebar pagi-pagi sekali. Bukan di media besar, bukan di berita resmi, tapi justru di tempat yang paling kejam. Grup pesan kecil, obrolan warung kopi, dan bisik-bisik pasar yang bergerak lebih cepat dari kabar angin. Bu Rasmiah tahu bukan dari ponselnya. Ia tahu dari cara orang memandangnya. Pagi itu, saat ia membuka warung seperti biasa, suasana pasar terasa aneh. Terlalu sunyi untuk jam segitu. Beberapa pedagang menoleh, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Ada yang berbisik, ada yang pura-pura sibuk. Ada juga yang terang-terangan menatap, seolah ingin memastikan sesuatu. Bu, suara Uni Marni terdengar pelan dari belakang. Bu Rasmiah menoleh, wajah Uni Marni tegang. Kamu sudah lihat? Lihat apa? Tanya Bu Rasmiah, meski jantungnya sudah berdetak tidak beraturan. Uni Marni argu sejenak, lalu menyodorkan ponselnya. Di layar itu ada foto. Buram, diambil dari kejauhan, tapi cukup jelas untuk dikenali. Bangku pasar, malam hari. Bu Rasmiah dan Ardi duduk berdampingan. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan, tapi sudut pengambilan gambar membuat jarak mereka tampak dekat. Terlalu dekat untuk ukuran pasar yang suka membesar-besarkan cerita. Tangan Bu Rasmiah gemetar. Ini dari mana? Tanyanya lirih. Katanya dari grup pedagang belakang. Jawab Uni Marni. Sudah mutar kemana-mana. Bu Rasmiah mengembalikan ponsel itu perlahan. Dadanya terasa kosong. Ia tidak marah, tidak kaget. Yang ada hanya satu perasaan pahit. Lelah. Bu, lanjut Uni Marni, hati-hati. Pengelola pasar minta ibu ke kantor lagi. Bu Rasmiah mengangguk pelan. Saya tahu. Ia melepas celemek, menyerahkannya pada pegawai warung. Jaga sebentar. Langkahnya menuju kantor pengelola terasa lebih berat dari sebelumnya. Tangga semen yang sama, bau arsip yang sama. Tapi kali ini, ia tahu apa yang menunggunya. Di dalam ruangan, lebih banyak orang dari sebelumnya. Kepala pengelola pasar, Belastah, seorang perwakilan pedagang. Foto itu tergeletak di meja. Kami tidak ingin memperpanjang, kata kepala pengelola membuka pembicaraan. Tapi ini sudah meresahkan. Meresahkan siapa? Tanya Bu Rasmiah tenang. Banyak, jawabnya singkat. Ibu figur di pasar. Apa yang ibu lakukan dilihat orang. Saya duduk di bangku pasar, kata Bu Rasmiah. Bukan melakukan kejahatan. Perwakilan pedagang berdehem. Masalahnya bukan apa yang ibu lakukan, tapi apa yang orang lihat. Bu Rasmiah tersenyum pahit. Jadi kebenaran tidak penting. Kepala pengelola menghela napas. Bu Rasmiah, kami menghormati ibu, tapi situasi ini tidak bisa dibiarkan. Apa maunya Bapak? Tanya Bu Rasmiah langsung. Kami minta ibu membuat pilihan, jawabnya. Atau ibu menjaga jarak sepenuhnya, atau kami akan memindahkan petugas parkir itu. Kalimat itu menghantam lebih keras dari tamparan. Kenapa dia yang harus dipindahkan? Tanya Bu Rasmiah tajam. Karena isu ini bermula dari kedekatan, jawabnya. Dan lebih mudah mengatur satu orang. Bu Rasmiah menahan napas. Kalau saya menolak? Kepala pengelola menatapnya lama. Kami tidak ingin, tapi bisa saja izin warung ibu dipersulit. Sunyi. Bu Rasmiah berdiri. Saya minta waktu. Ia keluar dari ruangan dengan langkah tegak, meski kakinya terasa gemetar. Di luar, Ardi berdiri di pos parkir. Wajahnya tegang. Jelas ia sudah mendengar kabar itu. Ibu, katanya saat Bu Rasmiah mendekat. Kita bicara nanti, jawab Bu Rasmiah singkat.
Namun tak lama kemudian ia melihat Ardi dipanggil oleh petugas pasar. Mereka berbicara sebentar. Ardi mengangguk. Saat kembali, wajahnya pucat. "Mereka mau memindahkan saya," kata Ardi pelan. Bu Rasmiah menatapnya. "Aku tahu." Ardi tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Saya bisa cari kerja lain." "Bukan itu masalahnya," jawab Bu Rasmiah. "Mereka menjadikan kamu tumbal." Ardi menggeleng. "Lebih baik saya yang pergi daripada ibu kehilangan warung." Kalimat itu membuat dada Bu Rasmiah nyeri. "Ardi," katanya pelan, "kalau kamu pergi karena ini, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri." Ardi menunduk. "Saya tidak mau jadi alasan ibu jatuh." Sore itu Bu Rasmiah pulang dengan kepala berat. Rumah kontrakannya terasa semakin sempit. Ponselnya bergetar terus. Pesan dari anaknya, dari kerabat jauh, dari nomor tak dikenal. Sebagian bertanya, sebagian menuduh, sebagian hanya ingin tahu. Ia memilih mematikan ponsel. Malamnya mantan suaminya kembali menelepon. "Kamu lihat akibatnya?" katanya tanpa salam. "Ini yang kamu mau?" tanya Bu Rasmiah dingin. "Aku mau kamu ingat posisi," jawabnya. "Kamu ibu. Kamu bukan anak muda yang bisa main perasaan." Bu Rasmiah mengertakkan gigi. "Jangan atur hidupku. Kalau kamu tidak mau diatur," katanya, "siapkan diri kehilangan segalanya." Telepon ditutup. Bu Rasmiah duduk lama di lantai. Air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terpojok. Bukan oleh Ardi, bukan oleh perasaan, tapi oleh dunia yang tidak memberi ruang untuk salah langkah. Keesokan harinya, Bu Rasmiah datang ke pasar lebih awal. Ia memanggil Ardi sebelum warung buka. "Kamu jangan datang ke warung lagi," katanya tegas tapi bergetar. "Bekerja seperti biasa. Jangan dekat-dekat." Ardi menatapnya lama. "Itu keputusan ibu?" Bu Rasmiah mengangguk. "Untuk sekarang." Ardi menarik napas panjang. "Baik." Hari itu berlalu dengan perasaan hampa. Tidak ada obrolan, tidak ada tatapan, tidak ada bangku pasar, hanya jarak. Dan di kejauhan, gosip masih berputar. Bu Rasmiah tahu, nama baiknya sedang ditimbang. Dan apapun pilihannya, akan ada harga yang harus dibayar. Bab ini belum berakhir, karena setelah nama baik dipertaruhkan, perpisahan tidak lagi bisa dihindari. Perpisahan itu tidak diumumkan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata putus, tidak ada pelukan terakhir. Ia terjadi perlahan, seperti hujan yang berhenti tanpa suara. Dan justru karena itu, terasa lebih menyakitkan. Sejak pagi, Bu Rasmiah sudah memutuskan satu hal. Hari ini harus selesai. Ia bangun sebelum subuh, duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai semen rumah kontrakannya. Tidak menangis, tidak juga merasa lega. Hanya ada rasa kosong yang menekan dada dari dalam. Ia tahu, menunda hanya akan membuat semuanya lebih rumit. Di pasar, suasana terasa kaku. Pedagang menyapa seperlunya. Senyum sudah tidak ramah, hanya formal. Gosip mungkin sudah mulai mereda, tapi bekasnya masih tertinggal di mata orang-orang. Bu Rasmiah membuka warung seperti biasa. Ia bekerja cepat. Terlalu cepat, seolah ingin menghabiskan hari itu secepat mungkin. Di sudut parkiran, Ardi berdiri. Jarak mereka sekarang jelas, terlihat, disengaja. Tidak ada lagi saling menoleh, tidak ada lagi bantuan kecil, tidak ada lagi bangku pasar. Namun justru karena itu, setiap keberadaan Ardi alasa lebih nyata. Sekitar pukul 10 pagi, Bu Rasmiah memanggil pegawai warungnya. "Tolong jaga sebentar," katanya.
Saya mau ke belakang. Ia melangkah keluar, menuju pos parkir. Ardi, panggilnya. Ardi menoleh. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berat. Kita bicara sekarang, kata Bu Rasmia. Bukan permintaan, tapi keputusan. Ardi mengangguk. Baik, Bu. Mereka berjalan ke sisi pasar yang lebih sepi, dekat gudang lama yang jarang dipakai. Tidak ada orang. Tidak ada suara selain langkah kaki dan dengung jauh pasar. Bu Rasmiah berhenti. Ia berdiri tegak, tapi bahunya sedikit turun. Tanda kelelahan yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Aku sudah bicara dengan pengelola, katanya tanpa pengantar. Ardi menunggu. Mereka akan memindahkanmu ke area parkir belakang, minggu depan. Ardi mengangguk pelan. Saya sudah diberitahu. Bu Rasmiah menelan ludah. Aku tidak bisa mencegahnya. Tidak apa-apa, jawab Ardi cepat. Saya sudah siap. Kata siap itu terdengar terlalu dewasa untuk orang seumurnya. Ada satu hal lagi, lanjut Bu Rasmiah. Suaranya mulai bergetar. Setelah ini, kita harus berhenti. Ardi menatapnya. Berhenti apa? Tanyanya pelan, meski ia sudah tahu jawabannya. Berhenti dekat, kata Bu Rasmiah. Berhenti duduk bersama. Berhenti bicara di luar urusan kerja. Hening panjang. Karena gosip, tanya Ardi. Karena hidup, jawab Bu Rasmiah jujur. Karena anak-anakku. Karena warung ini. Karena kamu juga. Ardi tersenyum kecil. Pahit. Jadi ini yang terbaik. Bu Rasmiah menutup mata sejenak. Ini yang tersisa. Kalimat itu membuat Ardi menarik napas panjang. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Kalau begitu, katanya akhirnya, izinkan saya bilang satu hal. Bu Rasmiah membuka mata. Saya tidak pernah menyesal, kata Ardi pelan. Bertemu ibu, duduk bersama ibu, mendengar cerita ibu. Bu Rasmiah menahan air mata. Tapi saya juga tidak ingin jadi luka di hidup ibu, lanjut Ardi. Jadi, saya terima. Tidak ada drama, tidak ada rayuan agar bertahan. Dan justru itu yang membuat perpisahan ini terasa tidak menyembuhkan. Bu Rasmiah mengangguk. Terima kasih. Mereka berdiri berhadapan beberapa detik. Tidak ada sentuhan. Tidak ada pelukan. Hanya tatapan panjang yang menyimpan terlalu banyak hal yang tidak akan pernah diucapkan. Setelah itu, Ardi melangkah pergi lebih dulu. Bu Rasmiah tidak memanggilnya kembali. Hari itu terasa sangat panjang. Setiap kali Bu Rasmiah melihat ke arah parkiran, Ardi tidak lagi di sana. Digantikan orang lain. Suara peluit berbeda. Cara berdiri berbeda. Dan pasar terasa asing. Sore hari, Bu Rasmiah menutup warung lebih awal. Ia tidak ingin duduk di bangku pasar. Tidak ingin mengingat. Namun ingatan tidak pernah meminta izin. Malam itu, di rumah kontrakannya, Bu Rasmiah membuka ponsel. Ada satu pesan dari anaknya. Bu, apapun yang terjadi, aku percaya sama ibu. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena perpisahan, tapi karena ia tahu, ia kehilangan sesuatu yang baik, demi sesuatu yang dianggap benar. Di sisi lain kota, Ardi duduk di kontrakan kecilnya. Sepatu dinas tergeletak di landai. Ia menatap dinding kosong. Tidak ada foto, tidak ada pesan, tidak ada bukti bahwa semua itu pernah terjadi. Tapi dadanya terasa berat. Ia tidak marah pada Bu Rasmiah, tidak juga pada pasar. Ia hanya bertanya pada dirinya sendiri.
Kenapa sesuatu yang tidak pernah salah harus diakhiri seperti ini? Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola baru. Bu Rasmiah kembali fokus pada warung. Lebih tegas, lebih dingin, lebih sendiri. Ardi bekerja di area parkir belakang. Tidak terlihat dari warung, tidak terdengar dari pasar depan. Mereka tidak saling menyapa. Tapi setiap sore, saat matahari mulai turun dan pasar mulai sepi, Bu Rasmiah selalu berhenti sejenak di bangku kayu itu. Bangku yang sekarang kosong. Dan di sanalah ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Perpisahan tidak selalu menyembuhkan. Kadang hanya mengajarkan cara bertahan dengan luka yang sama. Dan kisah ini belum benar-benar selesai. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengajarkan cara berjalan sambil menahan sakit. 3 bulan berlalu sejak hari itu. Sejak perpisahan yang tidak pernah diumumkan, tidak pernah dirayakan, dan tidak pernah ditangisi bersama. Pasar kembali pada ritmenya. Gosip menemukan cerita baru. Orang-orang berhenti membicarakan Bu Rasmiah dan penjaga parkir itu. Seolah kisah mereka hanya debu kecil yang sempat berterbangan, lalu mengendap sendiri. Tapi bagi Bu Rasmiah, hidup tidak pernah kembali sama. Setiap pagi, ia tetap bangun sebelum subuh. Tetap memasak gulai, menggoreng ayam, menyiapkan sambal hijau dengan rasa yang sama. Warungnya tetap ramai, pelanggan tetap datang, uang tetap berputar. Namun ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi menunggu siapapun. Tidak menunggu langkah kaki di depan warung. Tidak menunggu suara peluit di parkiran. Tidak menunggu tatapan singkat yang dulu terasa sederhana, tapi berarti. Bangku pasar itu kini selalu kosong. Kadang Bu Rasmiah duduk di sana sendiri. Hanya sebentar. Kadang ia hanya lewat tanpa berhenti. Tapi setiap kali melihat bangku itu, dadanya terasa nyeri dengan cara yang sudah ia kenal. Nyeri yang tidak lagi membuatnya ingin menangis, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa ia pernah berharap. Anak-anaknya sesekali menelpon. Mereka tidak lagi bertanya. Mereka tidak lagi menyelidik. Entah karena percaya, entah karena memilih diam demi menjaga perasaan ibunya. Dan Bu Rasmiah bersyukur untuk itu. Di sisi lain kota, Ardi juga melanjutkan hidup. Ia benar-benar pindah dari pasar. Tidak hanya area parkir, pekerjaannya pun berganti. Ia bekerja sebagai sopir angkut di gudang kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup. Ia mengambil kelas malam kejar paket yang dulu ia tinggalkan. Hidupnya tetap sederhana, tetap sunyi, tapi kini lebih terarah. Ia jarang kembali ke pasar, bukan karena benci, bukan karena marah, tapi karena ia tahu beberapa tempat hanya aman jika dikenang dari jauh. Suatu sore, hampir setengah tahun setelah perpisahan itu, pasar mengadakan acara kecil. Bukan acara besar, hanya pembagian sembako dan makan bersama untuk warga sekitar. Nama Bu Rasmiah tercantum sebagai salah satu donatur. Hari itu pasar ramai, lebih ramai dari biasanya. Musik kecil diputar, anak-anak berlarian, pedagang tertawa. Bu Rasmiah berdiri di depan warung, mengenakan baju sederhana tapi rapi. Wajahnya terlihat lebih tenang, tidak lagi keras, tidak juga rapuh, hanya matang. Dan tanpa ia rencanakan, Ardi datang. Ia tidak datang sebagai penjaga parkir, ia datang sebagai warga. Kemeja bersih, rambut rapi, wajahnya sedikit lebih dewasa. Tatapan mereka bertemu dari kejauhan. Tidak ada kaget, tidak ada senyum berlebihan. Hanya 1 detik hening yang cukup untuk mengakui. Ya, kita pernah ada di hidup satu sama lain. Ardi mendekat dengan langkah pelan, tidak tergesa, tidak ragu. Bu Rasmiah, sapanya sopan. Ardi, jawab Bu Rasmiah, suaranya stabil. Kabar ibu, tanyanya. Baik, jawabnya. Kamu? Baik juga. Mereka berdiri berhadapan. Tidak ada jarak yang canggung. Tidak ada keinginan untuk mendekat. Tidak ada dorongan untuk menjauh.
seperti dua orang yang sudah selesai dengan dirinya masing-masing. "Terima kasih," kata Ardi tiba-tiba. Bu Rasmiah mengernyit kecil. "Untuk apa?" "Untuk waktu itu," jawab Ardi jujur. "Saya belajar banyak." Bu Rasmiah tersenyum tipis. "Saya juga." Beberapa detik mereka diam. Lalu Bu Rasmiah berkata pelan, "Kamu kelihatan lebih tenang." Ardi mengangguk. Ibu juga. Dan kalimat itu cukup. Tidak ada pengakuan ulang. Tidak ada penyesalan yang diucapkan. Tidak ada keinginan untuk mengulang. Karena mereka berdua tahu, jika dulu mereka memaksa, mungkin cerita ini akan berakhir dengan kehancuran. Sebelum berpisah, Ardi berkata, "Jaga diri, Bu." Bu Rasmiah mengangguk. "Kamu juga." Ardi melangkah pergi, menyatu dengan keramaian pasar, tidak menoleh lagi. Bu Rasmiah berdiri sebentar, lalu kembali ke warungnya. Ia melayani pelanggan dengan senyum kecil yang tulus. Sore itu, saat pasar mulai sepi, Bu Rasmiah duduk di bangku pasar untuk terakhir kalinya. Ia menatap langit senja yang berwarna jingga. Angin berembus pelan. Tidak ada hujan, tidak ada listrik padam, tidak ada kejadian besar. Hanya dirinya. Dan di sanalah ia akhirnya memahami sesuatu yang selama ini ia takutkan. Cinta orang biasa tidak selalu datang untuk dimiliki. Kadang ia datang hanya untuk mengingatkan bahwa kita masih hidup, masih bisa merasa, dan masih layak dihargai. Bu Rasmiah berdiri, menepuk bangku kayu itu pelan, lalu melangkah pergi. Dengan hati yang tidak lagi berharap, tapi juga tidak kosong. Karena ia tahu, ia tidak kehilangan segalanya. Ia hanya kehilangan satu kemungkinan dan menemukan dirinya sendiri.